Jumpa lagi. Kali ini saya ada HP Oppo A12 ya. Jadi kondisinya seperti ini. Layarnya remuk ya. Dan ini bilang yang punya HP itu sama anaknya ya jatuh ya. Saya ngerti mungkin jatuh saat naik motor atau bagaimana ya, hingga kacanya pecah sampai seperti itu ya. Dan ini casing belakangnya sudah saya bongkar ya. Dan untuk pembongkarannya itu awas ada fleksibel fingerprint ya, atau sidik jari di bagian ini. Jadi untuk pembongkaran backdoor atau casing belakang di Oppo A12 ini jangan sampai sidik jarinya terputus ya, fleksibelnya. Dan ini saya lepas di bagian baterai LCD dan penghubung fleksibel papan atas ya, antara papan atas dan papan bawah. Dan ini adalah kabel antena, dan ini saya lepas ya. Jadi karena HP-nya remuk ya, LCD-nya remuk, jadi saya putuskan untuk ambil mesinnya ya. Mesin atasnya saya ambil karena memang untuk pelepasan LCD-nya itu sedikit lebih berhati-hati ya. Dan ini untuk baterai, untuk pelepasan baterai yang seperti ini kita tinggal tarik yang bagian warna hijau ya. Yang warna putih, yang plastik putihnya biarkan saja, tinggal tarik sekuat mungkin ya. Tarik sekuat mungkin, nanti dia akan terlepas ya, seperti ini. Dan ini adalah fleksibel dari LCD-nya itu, jadi dia masuk ke tengah-tengah frame ya. Dan untuk LCD-nya sendiri itu kemarin saya beli sekitar harga 325 ya di toko spare part di tempat saya. Dan untuk ongkos pemasangannya itu tergantung ya, seperti saya sering bilang, itu untuk ongkos pemasangan LCD itu biasanya plus 100 ya. Jadi biaya untuk biaya harga LCD plus ongkos 100 ongkos pasangnya. Dan ini saya blower ya, saya blower untuk bagian tepi-tepinya. Dan mulai untuk pelepasan LCD-nya ya, karena LCD-nya ini kayak sedikit sulit ya, karena kalau kita paksa itu takut nanti LCD-nya itu remukannya itu malah pada jatuh ya. Dan ini saya skip karena memang sedikit sulit, dan ini sudah mulai terkelupas ya. Dan bisa dilihat ini LCD-nya itu hancur ya, benar-benar hancur. Dan setelah pelepasan LCD yang rusak itu kita bersihkan bekas lem ya. Bekas lem di bagian frame LCD-nya itu biasanya di tulangan ya. Itu biasanya ada bekas-bekas lem, dibersihkan sampai bersih ya, karena kalau tidak dibersihkan biasanya nanti pas pengeleman itu, pengeleman LCD baru biasanya sedikit nggak presisi ya. Dan bisa dilihat ini bekas dari LCD yang pecahnya itu, dia masih menempel di bagian framenya ya. Jadi harus dicabutin satu-satu. Lumayan ini kalau kena tangan ya. Dan sengaja saya skip lagi karena memang butuh proses yang lama ya untuk pembersihannya. Dan ini adalah LCD baru Oppo A12. Dan
saya coba untuk presisikan di bagian frame ya, memang bagus ya kalau untuk HP-HP Oppo, Vivo, terus Xiaomi itu LCD barunya itu bener-bener presisi pada framenya, tidak seperti HP-HP Samsung ya. Biasanya Samsung yang itu banyak tipe ya, ada yang OLED, ada yang KW, yang intinya kalau kita beli yang murah itu biasanya kalau HP Samsung sedikit tidak pas ya pada casing, biasanya agak tebel karena untuk harga LCD di HP Samsung itu sangat mahal ya. Dan ini saya tambahkan double tip untuk penguat LCD-nya karena satu, untuk HP-HP tipe sekarang itu pengeleman di bagian framenya itu tempat lemnya itu sangat tipis ya, jadi mudah sekali, biasanya mudah sekali untuk renggang lagi ya. Makanya ini saya tambahkan double tip di bagian framenya. Dan jangan lupa untuk bersihkan stiker di LCD ya, stiker di LCD nya dibersihkan karena biasanya sedikit mengganggu ya ketika pas pengeleman. Dan untuk pembelian LCD di toko spare part, bagi teman-teman yang mencoba untuk mengganti LCD nya sendiri, itu usahakan dites dulu ya, dites dulu di tempat toko spare part apakah LCD nya oke atau tidak. Dan jangan sampai beli online ya, kalau memang di tempat atau di sekitar rumah itu tidak jauh ada toko spare part, masih mending beli ya. Jadi kalau kita beli, kita coba LCD nya itu kita tahu kalau LCD nya bener atau tidak ya. Sedangkan kalau beli LCD online itu takutnya itu LCD nya pas di perjalanan rusak dan ribet biasanya ya untuk misalkan pergantian, walaupun biasanya bisa diganti, cuman untuk administrasinya itu bikin ribet ya. Mending kita jauh sedikit tapi kita tahu kalau LCD nya itu bener ya, kecuali memang LCD nya itu susah dicari di tempat sekitar yang mau nggak mau kita harus online. Dan ini saya skip lagi ya untuk pengkaretannya. Jadi sebelum dipasang mesinnya itu usahakan lemnya itu sudah mengering ya. Ini saya tinggal sekitar 30 menit sebentar ya, karena untuk LCD-nya itu sangat presisi ya dengan framenya, tidak terlalu renggang dan bagus ya untuk LCD Oppo ini ya. Jadi nggak saya tinggal lama-lama untuk pengelemannya. Dan ini saya pasang bagian mesinnya dan ini kamera. Untuk tipe Oppo A12 ini itu ada yang versi RAM 3 dan RAM 4 GB ya. Dan ini saya pasang LCD nya sedikit kurang pas ya, tinggal digeser bagian fleksibelnya. Oke, ini sudah pas ya, tinggal tempelkan baterai lalu saya akan coba untuk nyalakan ya. Oke, ini ada penutup mesin ya. Oke, sebelumnya ini saya akan nyalakan. Oke, sudah oke ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.